Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Fatika Kusuma Khairu Syifa dengan NIM 1908304120 IAT 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan review buku The History of the Quranic Text dan rekonstruksi sejarah Al-Quran. Nah, yang pertama, The History of the Quranic Text, bab kelima dan bab keenam. Dalam bab 5 menjelaskan tentang rekaman dan penyusunan Al-Quran. Kendati diwahyukan secara lisan, Al-Quran sendiri secara konsisten menyebut sebagai kitab tertulis. Nah, ini tuh memberi petunjuk bahwa wahyu tersebut tercatat dalam tulisan. Pada dasarnya, ayat-ayat Al-Quran ini tertulis sejak awal perkembangan Islam. Meskipun banyak masyarakat yang baru lahir itu masih menderita berbagai permasalahan akibat kekejaman yang dilancarkan oleh kafir Quraisy. Pada periode Madinah, kita memiliki cukup banyak informasi termasuk sejumlah nama. Kurang lebihnya ada 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang bertindak sebagai penulis wahyu. Di antaranya Aban bin Sa'id, Abu Umama, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hudzaifah, Abu Sufyan, Abu Salamah, Abu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Al-Arqam, Usaid bin Al-Hudair, Aus, Buraidah, Basir, Sabit bin Qais, Ja'far bin Abi Thalib, Jaham bin Sa'd, Suhaim, Hatib, Hudzaifah, Husain, Hanzalah, Huwaitib, Khalid bin Sa'id, Khalid bin Al-Walid, Az-Zubair bin Al-Awwam, Zubair bin Arqam, Zaid bin Sabit, Sa'ad bin Ar-Rabi, Sa'ad bin Ubadah, Sa'id bin Sa'id, Surahbil bin Hasna, Tolhah, Amir bin Fuhairah, Abbas, Abdullah bin Al-Arqam, Abdullah bin Abu Bakar, Abdullah bin Rohawa, Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Sa'ad, Abdullah bin Abdullah, Abdullah bin Amr, Utsman bin Affan, Uqba, Al-Ala bin Al-Uqba, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Amr bin Al-As, Muhammad bin Maslamah, Mu'ad bin Jabal, Muawiyah, Man bin Adi, Mu'aqib bin Mughirah, Mundir, Muhajir, dan yang terakhir Yazid bin Abi Sufyan. Nah, pembahasan yang terakhir dalam bab 5 ini yaitu susunan Al-Quran. Susunan Al-Qurannya yaitu dengan ayat ke dalam surat. Susunan Al-Quran ini memiliki keunikan yang luar biasa. Nah, kenapa sih memiliki keunikan yang luar biasa? Ternyata susunan ini memiliki keunikan luar biasa karena susunannya tidak secara urutan saat wahyu diturunkan dan subjek bahasannya. Kenapa? Nah, karena untuk menjelaskan isi kandungan ayat-ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan Nabi Muhammad SAW sebagai penerima mandat. Dalam hal ini, Al-Quran memberi penjelasan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 44 yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan az-zikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Nah, hak istimewa ini Allah berikan wewenang atau hak otoritas pada Nabi Muhammad agar memberi penjelasan pada umatnya.
Hanya Nabi Muhammad melalui keistimewaan dan wahyu ketuhanan yang dianggap mampu menyusun ayat-ayat ke dalam bentuk keunikan Al-Quran sesuai kehendak dan rahasia Allah. Kitab Al-Quran mencakup surat-surat panjang dan yang terpendek terdiri atas 3 ayat, sedangkan paling panjang 286 ayat. Pasti kalian semua tahu dong ayat terpendek dan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Betul, yaitu yang terpendek adalah Quran surat Al-Kautsar dan yang terpanjang adalah surat Al-Baqarah. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memberi instruksi kepada para penulis tentang letak ayat pada setiap surat. Utsman menjelaskan baik wahyu itu mencakup ayat panjang maupun satu ayat terpisah. Nabi Muhammad selalu memanggil penulisnya klan berkata, letakkan ayat-ayat tersebut ke dalam surat seperti yang beliau sebut. Zaid bin Sabit menegaskan, kami akan kumpulkan Al-Quran di depan Nabi Muhammad. Menurut Utsman bin Abi Al-As, Malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad memberi perintah akan penempatan ayat tertentu. Nah, saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Zaid bin Sabit menceritakan sebagai ganti atau mewakili peranan dalam Nabi Muhammad. Ia seringkali diberi tugas penulisan saat wahyu turun. Sewaktu ayat Al-Jihad turun, Nabi Muhammad memanggil Zaid bin Sabit membawa tinta dan alat tulis dan kemudian mendiktekannya. Amr bin Maktum al-Amma duduk menanyakan kepada Nabi Muhammad, bagaimana tentang saya? Karena saya sebagai orang buta. Dan kemudian turun ayat ghair uli al-darar, bagi orang-orang yang bukan catat. Tampaknya tak ada bukti pengecekan ulang setelah mendiktekan. Saat tugas penulisan selesai, Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad agar yakin tak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Jadi tuh, saat Nabi Muhammad menerima wahyu, ia langsung memanggil Zaid bin Sabit untuk menulis wahyunya, didiktekan, lalu dibacakan di depan Nabi Muhammad agar tidak ada kata yang ketambahan atau kekurangan. Nah, praktik yang biasa berlaku di kalangan para sahabat tentang penulisan Al-Quran menyebabkan Nabi Muhammad melarang orang-orang menulis sesuatu darinya kecuali Al-Quran. Dan siapa yang telah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, maka ia harus menghapusnya. Beliau ingin agar Al-Quran dan hadis tidak ditulis pada halaman kertas yang sama agar tidak terjadi campur aduk serta kekeliruan. Sebenarnya bagi mereka yang tak dapat menulis, selalu hadir juga di masjid memegang kertas kulit dan minta orang lain secara sukarela mau menuliskan ayat Al-Quran. Berdasarkan kebiasaan Nabi Muhammad memanggil juru tulis ayat-ayat yang baru turun, kita dapat menarik anggapan bahwa pada masa kehidupan beliau, seluruh Al-Quran sudah terbiasa dalam bentuk tulisan. Nah, selanjutnya yaitu bab 6, menjelaskan kompilasi tulisan Al-Quran. Nah, kita tuh perlu memperhatikan penggunaan kata pengumpulan bukan penulisan. Dalam komentarnya, Al-Khattabi menyebut, catatan ini memberi isyarat akan kelangkaan buku tertentu yang memiliki ciri khas tersendiri. Sebenarnya, kitab Al-Quran telah ditulis seutuhnya sejak zaman Nabi Muhammad, hanya saja belum disatukan dan surat-surat yang ada juga masih belum tersusun. Nah, dalam bab ini juga menjelaskan kompilasi Al-Quran dari beberapa masa. Yang pertama, masa kekuasaan Abu Bakar. Dalam bagian ini menjelaskan penugasan Zaid bin Sabit dalam mengkompilasikan Al-Quran. Nah, Zaid melaporkan, Abu Bakar memanggil saya setelah terjadi peristiwa pertempuran Al-Yamamah yang menelan korban para sahabat sebagai syuhada. Kami melihat saat Umar bin Khattab bersamanya. Abu Bakar mulai berkata, Umar baru saja tiba menyampaikan pendapat ini. Dalam pertempuran Al-Yamamah telah menelan korban begitu banyak dari para penghafal Al-Quran atau yang disebut Qurra, dan kami khawatir hal yang serupa akan terjadi dalam
peperangan lain. Sebagai akibat kemungkinan sebagian Al-Quran akan musnah. Oleh karena itu, kami berpendapat agar dikeluarkan perintah pengumpulan semua Al-Quran. Jadi, agar mushaf-mushaf Al-Quran itu tidak berceceran, jadi diperintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf itu dan lalu disusun menjadi mushaf Al-Quran yang seperti kita pegang, yang seperti yang kita punya saat ini. Abu Bakar menambahkan, saya katakan pada Umar, bagaimana mungkin kami melakukan satu tindakan yang Nabi Muhammad tidak pernah melakukan? Umar menjawab, ini merupakan upaya terpuji terlepas dari segalanya, dan ia tidak berhenti menjawab sikap keberatan kami sehingga Allah memberi kedamaian untuk melaksanakan, dan pada akhirnya kami memiliki pendapat serupa. Zaid, Anda seorang pemuda cerdik pandai, dan Anda sudah terbiasa menulis wahyu pada Nabi Muhammad, dan kami tidak melihat satu kelemahan pada diri Anda. Carilah semua Al-Quran agar dapat dirangkum seluruhnya. Demi Allah, jika sekiranya mereka minta kami memindahkan sebuah gunung raksasa, hal itu akan terasa lebih ringan dari apa yang mereka perintahkan pada saya sekarang. Kami bertanya pada mereka, kenapa kalian berpendapat melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad? Lalu Abu Bakar dan Umar bersikeras mengatakan bahwa hal itu boleh-boleh saja dan malah akan membawa kebaikan. Mereka tak henti menenangkan rasa keberatan yang ada hingga akhirnya Allah menenangkan kami melakukan tugas itu seperti Allah menenangkan hati Abu Bakar dan Umar. Lalu di bagian ini juga menjelaskan jati diri Zaid bin Sabit. Yang pertama, masa mudanya yang menunjukkan vitalitas dan kekuatan energinya. Yang kedua, akhlak yang tak pernah tercemar sedikit pun. Yang ketiga, kecerdasannya menunjukkan pentingnya kompetensi dan kesadaran. Yang keempat, pengalamannya di masa lampau sebagai penulis wahyu yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Zaid adalah salah seorang yang bernasib mujur di antara beberapa orang sahabat yang sempat mendengar bacaan Al-Quran Malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Nah, cara yang biasa dipakai dalam menyatukan naskah agar seorang perumus kalimat mengadakan perbandingan dengan naskah lain dari hasil kerja yang sama kendati. Biasanya tidak semua naskah memiliki nilai yang setaraf. Dalam memberi penjelasan terhadap tingkatan naskah yang paling dapat dipertanggungjawabkan dengan yang tak memiliki harga nilai. Beberapa ketentuan penting dijelaskan. Yang pertama, naskah yang lebih awal biasanya lebih dapat terjamin dan terpercaya dari naskah yang muncul kemudian. Yang kedua, naskah yang sudah diubah dan dibetulkan oleh penulis melalui proses perbandingan dengan naskah induk lebih tinggi tingkatannya dari manuskrip yang tidak ada perubahannya. Yang ketiga, jika naskah asli masih ada, naskah lain yang ditulis dari naskah itu akan hilang nilainya. Nah, lalu yang terakhir adalah peranan Umar dalam pengenalan kitab suci Al-Quran. Dengan menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerus khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang terakhir adalah peranan Umar dalam pengenalan kitab suci Al-Quran. Dengan menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerus khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat di atas tempat tidurnya, sebelumnya dia telah memberi kepercayaan terhadap penerusnya tentang mushaf-mushaf yang ada. Di samping adanya berbagai kemenangan dan pertempuran yang menentukan kekuasaan, Umar diwarnai pengembangan Al-Quran secara pesat melintasi batas semenanjung Arab. Beliau mengutus sekurang-kurangnya 10 sahabat ke Basra untuk mengajarkan Al-Quran. Demikian pula ia mengutus Ibnu Mas'ud ke Kufah ketika Umar diberitakan tentang adanya orang lain di Kufah yang mendiktekan Al-Quran pada masyarakat melalui hafalan. Umar naik pitam seperti kegilaan. Saat menemukan orang tersebut yang tidak lain adalah Ibnu Mas'ud, beliau ingat akan kemampuannya, kemudian merasa tenang dan dapat meredam kembali sikap emosinya. Lalu Umar mengutus Zaid bin Abdullah bin Qusaid untuk mengajar Al-Quran di kalangan orang Baduy dan melantik Abu Sufyan sebagai inspektur untuk suku mereka agar mengetahui sejauh mana mereka sudah belajar.
Dia juga menunjuk 3 sahabat yang lainnya di Madinah untuk mengajar anak-anak dengan setiap orangnya digaji 15 dirham per bulannya, dan setiap murid, termasuk orang dewasa, dinasihati untuk diajarkan 5 ayat yang mudah. Setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'a, seseorang hamba sahaya Kristen dari Persia, di akhir tahun 23 Hijrah, Umar menolak untuk menunjuk seorang khalifah dan membiarkan kepada masyarakat untuk memilihnya, dan pada waktu itu suhuf diamanahkan kepada Hafsah, mantan istri Nabi Muhammad SAW. Nah, reviewan buku The History of the Quranic Text bab 5 dan bab ke-6 sudah selesai. Selanjutnya yaitu rekonstruksi sejarah Al-Quran bab ke-4 dan bab ke-5. Nah, review buku selanjutnya yaitu rekonstruksi sejarah Al-Quran bab ke-4 dan bab ke-5. Nah, dalam bab 4 ini menjelaskan tentang pengumpulan pertama Al-Quran, baik dalam bentuk hafalan maupun dalam bentuk tulisan. Di kota Makkah dan Madinah, pengetahuan tulis-menulis bukan merupakan hal yang baru atau asing. Perkembangan bentuk tulisan Arab ketika itu yang mengarah kepada bentuk kursif jelas tidak memadai untuk penggunaan inskripsional. Nah, di kalangan sejarawan Arab, pandangan yang paling populer adalah bahwa tulisan Arab itu berasal dari Hiroh. Terdapat 2 jenis tulisan Arab yang berkembang ketika itu. Pertama adalah khat kufi yang digunakan ketika itu, antara lain untuk menyalin Al-Quran. Bentuk tulisan kedua adalah khat naskhi. Khat ini biasanya digunakan dalam surat menyurat. Nah, ada sejumlah informasi yang cukup ekstensif tentang bahan-bahan yang digunakan untuk menyalin Al-Quran. Informasi ini terutama didasarkan pada laporan-laporan mengenai surat-surat yang dikirim Nabi ke berbagai penguasa dunia ketika itu. Di antaranya sejumlah bahan yang digunakan ketika itu adalah riqaq atau lembaran lontar, likhaf atau batu tulis berwarna putih, asib atau pelepah kurma, aktaf atau tulang belikat, dan lain-lainnya. Nah, ada 2 cara yang dilakukan dalam pemeliharaan Al-Quran di masa Nabi. Nah, yang pertama adalah menyimpannya ke dalam dada manusia dan menyimpan ke dalam dada manusia atau menghafalkannya. Dan yang kedua adalah merekamnya secara tertulis di atas berbagai jenis bahan untuk menulis. Pada mulanya, bagian-bagian Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dipelihara dalam ingatan Nabi, jadi cuma diingat sama Nabi pada saat itu dan para sahabatnya. Jadi setelah menerima wahyu, Nabi diperintahkan Al-Quran untuk menyampaikannya kepada para pengikutnya yang kemudian dihafalkan. Nah, zaman dulu tuh wahyunya turun hanya dihafalkan, tidak langsung ditulis. Nah, dalam sejumlah hadis menjelaskan tentang nama-nama sahabat yang menghafalkan Al-Quran. Yang paling sering disebut adalah Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid al-Ansori. Cara kedua yang dilakukan dalam pemilihan Al-Quran di masa Nabi adalah merekamnya dalam bentuk tertulis. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, dikabarkan bahwa Nabi memperkerjakan sejumlah sekretaris untuk menulis wahyu. Di antaranya para sahabat yang biasa menuliskan wahyu adalah 4 khalifah pertama, yaitu Muawiyah, Abu Musa al-Asy'ari, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan Abdullah bin Mas'ud. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi menitahkan pada para sekretarisnya menempatkan bagian Al-Quran yang baru diwahyukan pada posisi tertentu dalam rangkaian wahyu terdahulu atau surat tertentu. Tetapi masalah yang timbul di sini tentang sejauh mana rekaman tertulis Al-Quran itu memiliki bentuk seperti Al-Quran yang kita kenal sampai detik ini. Ada sejumlah riwayat mengatakan bahwa Nabi tidak pernah mempromulgasikan satu kumpulan tertulis Al-Quran yang resmi dan lengkap. Teori yang paling populer di kalangan ortodoksi Islam tentang pengumpulan pertama Al-Quran secara tertulis adalah dilakukan pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar, dia menunjuk Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Masa pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit terlihat sangat singkat, dan karakter mushaf yang dikumpulkan Zaid
ini pada esensinya merupakan mushaf resmi. Tentang pengumpulan Al-Quran pada masa pemerintahan Abu Bakar, ada sejumlah riwayat yang saling bertolak belakang. Riwayat ini dikelompokkan dalam dua kategori utama, yaitu versi mayoritas dan versi minoritas. Dalam versi mayoritas, ditunjukkan bahwa pengumpulan pertama Al-Quran dituntaskan pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Sementara pada versi minoritas menetapkan pengumpulan Al-Quran pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dalam laporan tentang pengumpulan pertama ini, terdapat dua motif yang dikemukakan dalam latar belakang diambilnya langkah tersebut. Yang pertama adalah bahwa Nabi belum mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf tunggal hingga wafatnya. Sehubungan dengan motif pertama, memang dapat dipastikan bahwa Nabi sama sekali tidak meninggalkan kodeks Al-Quran dalam bentuk lengkap yang dapat dijadikan pegangan bagi kaum muslimin. Kalau tidak demikian, tentunya tidak akan timbul upaya untuk pengumpulan Al-Quran setelah wafatnya Nabi. Motif kedua, yaitu berhubungan erat dengan motif pertama, adalah wafatnya sejumlah besar penghafal Al-Quran pada pertempuran Al-Yamamah yang menimbulkan kecemasan Umar bin Khattab bahwa banyak bagian Al-Quran yang nantinya akan hilang. Jadi tuh saat perang Al-Yamamah itu, para penghafal Al-Quran itu gugur, lalu diperintahkan untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran untuk dijadikan satu mushaf yang resmi. Karena sebelum terjadinya perang Yamamah, terdapat upaya yang serius dan sadar dari kalangan sahabat Nabi untuk memelihara wahyu-wahyu dalam bentuk tertulis. Berseberangan dengan opini yang dikembangkan kalangan ortodoksi Islam, beberapa sarjana barat justru mengemukakan teori sebaliknya, bahwa Al-Quran telah dikumpulkan pada masa Nabi. Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab yang lalu, Bell berpijak pada doktrin nasih mansukh serta sejumlah bukti internal tentang revisi di dalam Al-Quran dan penggunaan dokumen tertulis mengemukakan bahwa Nabi sendirilah yang mengumpulkan dan mengedit teks final Al-Quran. Tetapi menurut A. Tewel, temuan-temuan manuskrip Al-Quran yang awal, terutama manuskrip pra-Utsmani di Sanaa, Yaman, telah meruntuhkan gagasan tentang pengumpulan Al-Quran yang dilakukan sendiri oleh Nabi. Dalam manuskrip Sanani ini, eksistensi mushaf yang berasal dari Nabi itu jelas sangat meragukan. Karena kalau mushaf semacam itu benar-benar eksis, maka kebutuhan untuk mengumpulkan Al-Quran setelah meninggalnya Nabi tidak mungkin muncul ke permukaan. Nama yang diberikan kepada salinan atau kumpulan tertulis wahyu, baik dalam bentuk lengkap atau sebagian, adalah suhuf atau sohifah yang bermakna lembaran-lembaran. Penyebutan salinan atau kumpulan Al-Quran sebagai suruh menunjukkan bahwa kumpulan wahyu itu belum tertata secara pasti, khususnya dalam susunan surat-suratnya. Nah, dalam bab 5 ini menjelaskan mengenai mushaf-mushaf para pra-Utsmani atau sebelum Utsman melakukan penyeragaman teks Al-Quran pada masa khalifahnya, yaitu capaian-capaian para sahabat Nabi melalui transmisi lisan atau tertulis yang direkam dari generasi ke generasi. Nah, ini juga menjadi rujukan awal varian para pra-Utsmani atau sering disebut juga mushaf sahabat, sejumlah mushaf lama, dan lain-lain. Selain itu juga ada beberapa mushaf yang eksis di kota-kota tertentu seperti mushaf kota Basrah, mushaf kota Hims, atau juga ada mushaf dalam kepemilikan orang tertentu seperti mushaf milik Al-Hajjaj atau mushaf milik kakek dari Malik ibnu Anas. Namun yang paling sering ditemukan adalah perujukan kepada mushaf-mushaf pra-Utsmani yang populer seperti mushaf Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan lainnya. Nah, pada abad keempat Hijriah, beberapa sarjana muslim melakukan kajian khusus mengenai mushaf. Sayangnya itu lenyap ditelan masa, hanya bekas kutipannya saja yang tersisa, dan satu-satunya yang tersisa sampai masa kita adalah yang disusun oleh Ibnu Abi Daud. Namun pembahasannya juga paling sempit dari kitab-kitab lainnya. Kemudian dari kitab ini adalah berdasarkan manuskrip lainnya, Arthur Jeffrey mengklasifikasikan mushaf-mushaf lama ke dalam dua kategori, yaitu primer dan sekunder. Nah, mushaf primer ini ada 15 kodeks
yaitu mushaf-mushaf independen yang dikumpulkan secara individual oleh sejumlah sahabat Nabi. Nah, kalau mushaf sekunder ada 13 kodeks, yaitu mushaf generasi selanjutnya yang sangat bergantung atau didasarkan pada mushaf primer serta mencerminkan tradisi bacaan kota-kota besar Islam. Di antara mushaf primer yaitu mushaf Salim ibnu Makil, mushaf Umar bin Khattab, mushaf ibnu Mas'ud dan lainnya. Nah, contohnya mushaf sekunder adalah mushaf Alqamah ibnu Qais dan mushaf Ar-Rabi bin Qusaim dan lain-lainnya. Nah, lalu dalam tenggang waktu sekitar 20-an tahun, mulai dari wafatnya Nabi sampai pengumpulan Al-Quran di masa Utsman, hanya sekitar 4 mushaf sahabat yang berhasil memapankan pengaruhnya di kalangan masyarakat. Asal muasal pengaruh ini tentunya terpulang kepada individu-individu yang dengan namanya mushaf-mushaf itu dikenal. Keempat sahabat Nabi yang dimaksudkan ini yaitu Ubay ibnu Ka'ab, yang kumpulan Al-Qur'annya berpengaruh di sebagian besar daerah Syria. Nah, yang kedua ada Abdullah ibnu Mas'ud yang mushafnya mendominasi daerah Kufah. Yang ketiga Abu Musa al-Asy'ari yang mushafnya memperoleh pengakuan masyarakat Basra. Dan yang keempat Miqdad ibnu Aswad yang mushafnya diikuti penduduk kota Hims. Nah, di kalangan sarjana muslim, masalah kesejatian bacaan dalam mushaf-mushaf pra-Utsmani didekati dan dinilai dari segi tingkat kepercayaan transmisinya atau isnad. Bacaan dalam mushaf-mushaf pra-Utsmani tidak mencapai derajat mutawatir dan masyhur. Dan karena itu, dalam gagasan ortodoksi Islam bukan merupakan bacaan Al-Qur'an yang otentik. Bacaan semacam ini menurut mayoritas ortodoksi Islam, kecuali mazhab Hanafiyah, juga tidak diperkenankan penggunaannya dalam sholat. Bahkan sejumlah otoritas di dalam ortodoksi Islam mempermasalahkan perannya dalam penyimpulan oknum karena banyak yang menyimpulkan bahwa mushaf pra-Utsmani bukan bagian dari otentik Al-Quran karena banyak rekayasa dan sebagainya. Nah, tetapi penemuan manuskrip Al-Quran pra-Utsmani di Yaman telah meruntuhkan asumsi tersebut. 86 aransemen surat Al-Quran di dalam manuskrip itu yang sangat menyimpang dari susunan resmi mushaf Utsmani membenarkan hipotesis bahwa tidak terdapat keseragaman susunan surat dalam mushaf pra-Utsmani. Tampaknya berbagai aransemen surat telah diadopsi dalam berbagai mushaf awal yang tidak hanya berbeda dari sekuensi resmi surat dalam mushaf Utsmani, tetapi juga berbeda dari susunan surat yang ada di dalam mushaf Ubay, Ibnu Mas'ud, Ali ataupun Ibnu Abbas. Jadi sekalipun laporan-laporan tentang daftar susunan surat dalam mushaf sahabat Nabi secara historis terbukti sebagai rekayasa belakangan, dapat dipastikan bahwa aransemen aktual surat di dalam mushaf-mushaf tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, sekian review buku The History of the Quranic Text bab 5 dan 6 dan rekonstruksi sejarah Al-Quran bab 4 dan 5. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak banget kesalahan. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.